Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan ya. Oke, pada kali ini saya akan bagikan tutorial cara mengoperasikan Microsoft Excel untuk tahap pemula ya kawan-kawan. Oke, gak usah lama-lama. Yang pertama kita buka aplikasi Excel sendiri. Kebetulan ini sudah ada di shortcut di desktop komputer saya buka. Oh ya, sekedar informasi. Jadi di sini saya menggunakan Microsoft Excel versi 2016. Nah, mungkin kawan-kawan yang menggunakan versi sebelum atau yang terbaru agak sedikit berbeda dari segi penampilannya, tapi insya Allah menunya sama kawan-kawan, dan fungsinya tentunya akan sama. Oke, yang pertama, jadi dalam waktu pertama kali kita membuka aplikasi Excel, itu yang pertama kita akan disuguhkan beberapa template. Namun jarang ya, saya sendiri jarang menggunakan template-template yang sudah disediakan. Saya lebih membuat ataupun membuat dokumen dengan blank workbook ini. Jadi silahkan klik dalam blank workbooknya. Nah, seperti ini. Dalam lembar Excel ini kawan-kawan, di sini ada beberapa menu. Nah, ini yang di atas ini menu tab. Di dalam beberapa menu tab. Nah, ini misalkan ini menu tab ya. Mungkin agak kurang jelas. Jadi saya sebutkan sini ada home, insert, page layout, formula, data, review, view, help, dan lain-lain. Di dalam menu tab sendiri itu ada beberapa kumpulan grup dari menu sendiri yang disebut dengan ribbon. Nah, salah satunya misalkan di tab home ini itu ada clipboard, ada font, ada alignment, ada number, dan style, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing menu tab ini memiliki perkumpulan menu sendiri-sendiri. Nah, ini misalkan ini ada button yang bisa diklik. Nah, ini setiap kursor diarahkan itu ada tool tipsnya ya kawan-kawan, jadi mudah dipahami. Yang pertama, di dalam Excel sendiri itu sering kita kenal dengan nama kolom. Nah, kolom itu apa kawan-kawan? Jadi kolom itu, nah ini kolom. Jadi kolom itu diinisialisasi dari huruf A sampai dengan seterusnya. Ini sampai Z ya, sampai Z, lalu dia mengulangi menjadi AA dan seterusnya kawan-kawan. Nah, ini kolom. Lalu kalau baris bukan huruf ya, rata-rata baris itu, nah ini kawan-kawan, ini yang disebut baris. Jadi baris ke-1, baris kedua, 3, baris keempat, dan selanjutnya. Nah, ini sudah bisa membedakan ya kawan-kawan, ini yang kolom dan ini yang baris. Selanjutnya, jadi di dalam kolom dan baris ini ada yang namanya sel kawan-kawan. Nah, ini sel ini adalah berbentuk kotak ini ya, ini disebut sel. Nah, sel ini ada namanya masing-masing. Nah, ini kawan-kawan, misalkan A. Nah, ketika saya menekan pada salah satu sel A, kolom A, baris B. Nah, ini menunjukkan bahwa sel yang aktif ialah A1. Nah, ini nampil di sini kan. Ketika saya klik di kolom G, maka yang aktif kolom G baris ke-1, seperti itu kan. Nah, lalu di dalam Excel sendiri, nah itu ada yang namanya sheet. Nah, sheet ini bisa ditambah ya kan. Nah, sheet ini adalah lembar kerja. Jadi lembar kerja Excel itu ada banyak, terserah kita. Nah, ini misalkan ada new sheet, kita bisa tambah. Nah, seperti itu kan. Nah, tapi saya tidak akan bahas tentang sheet ini, itu nanti untuk session selanjutnya kan. Jadi yang pertama, terus lalu bagaimana cara menggunakan baris dan kolom ini? Nah, ini misal akan saya berikan contoh. Kita anggap kita akan mendata dari nama buah ya kawan-kawan. Yang pertama, biasanya dalam tabel itu ada nomor ya. Nomor saya
menggunakan huruf kapital ya kan. Lalu nama buah seperti itu, lalu jumlah, harga satuan seperti itu kawan-kawan. Nah ini kan nggak pas nih kawan-kawan ya, masa ini lebar, ini nama buah ini kan nggak kelihatan. Nah seperti itu kan, nama buah ini tertutup dengan sel selanjutnya. Lalu seperti apa untuk cara memperbaiki? Excel ini adalah aplikasi yang menurut saya sangat fleksibel, tabelnya seperti ini. Bisa dilakukan dengan, nah ini seperti ini kawan-kawan ya. Nah, kita arahkan kursor mouse-nya sampai ke kolom ini. Nah, sampai bentuk mouse-nya itu menjadi plus ya, seperti ini, nyaris plus lah. Nah, ini kita klik kiri lalu kita geser kanan atau geser kiri. Seperti itu. Nah, atau bisa juga dengan mengarahkan kursor di dalam kolom ini lalu klik 2 kali. Nah, seperti itu kan. Ya. Ini hilang, mohon maaf kan. Saya ulangi lagi. Di sini harga satuan. Nah, seperti itu kan. Ini kita klik 2 kali ya. Nah, lalu biasanya dalam tabel itu kan ada judulnya. Ya, ada kopnya seperti itu. Ini misalkan di sini namanya daftar nama buah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini kan tinggal mengisi. Lalu bagaimana cara membuat tabelnya agar ini kan kalau di print misalkan kan. Nah, kalau di print ini kan belum ada tabelnya, nggak kelihatan tabelnya seperti apa. Nah, ini tinggal di blok aja kan nggak apa-apa. Oh iya, saya lupa. Ini tadi sel ya kan, tapi kalau sudah beberapa seperti ini, nah ini disebut range. Jadi range itu adalah perkumpulan dari beberapa sel seperti itu. Ini dari sel A5 sampai dengan sel D9 seperti itu kan. Nah, oke, saya lanjutkan membuat tabelnya seperti ini. Ini misalkan tabel. Nah, caranya di dalam masih menu tab home ini kan. Nah, di dalam menu font. Nah, ketika kursor saya arahkan, di situ ada menu button. Ada menu button border ya, seperti itu. Nah, ini kita klik saja, gak usah ragu-ragu. Yang ada tanda panah. Seperti itu. Nah, kita pilih seperti apa? Misalkan all border. Nah, seperti itu. Jadi semuanya menjadi tabel ya, di border semua. Tuh kan. Nah, lalu ini untuk barisnya juga sama kan. Ketika kita ingin memindahkan seperti ini, misalkan kurang lebar ya, kurang tinggi seperti ini. Nah, tapi kan kok tulisannya nggak bisa di tengah-tengah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, seperti ini. Bisa dengan cara diblok semua atau satu-satu, sama aja. Ini di sini akan saya lakukan blok semua. Nah, ini tetap masih di dalam menu home, ada di dalam grup element ini kan. Nah, arahkan kursor pada menu elect ini ya. Nah, ini kan ada middle. Jadi middle itu artinya di tengah-tengah kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kan nggak sama ini antara margin kanan dan margin kiri seperti apa? Sama, masih di menu element lagi. Kita arahkan ini yang ke center. Lah, seperti itu kan. Oke. Kita lanjutkan. Ini misalkan nomor 1, 2, 3, 4. Tuh, seperti itu. Nah, ini misalkan saya beri nama apel, jeruk, salak ya, terus apa, anggur, terus nanas, pepaya, seperti itu. Nah, ini jumlahnya berbeda-beda ya. Ini misalkan dengan satuan 1 kilo, ini kita anggap bisa 1 kilo. Nah, ini jumlahnya atau volumenya ini ada 2, ini ada 2, ini 4, ini 1, ini 2, ini 3, seperti itu kan. Nah, ini saya ubah dulu biar lebih mudah dipahami. Ini volume. Nah, seperti itu. Nah, ini jumlah, seperti itu kan ya. Ini saya baru buat tabel seperti tadi, tidak ada perbedaan. Nah, ini masih dengan all border. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau di Excel itu kan nggak perlu ditulis dengan angka 1, 2, 3. Nah, cukup mudah dengan cara ini. Misalkan kita klik angka 1 ini, kita klik
lalu kita tarik ke atas. Nah, ini kan sama semua kawan-kawan. Di sini jadi ada menu lagi. Ada menu pop-up-nya ya. Auto fill option, jadi klik aja lalu fill series. Nah, seperti itu kawan-kawan. Atau seperti ini. Ini kan sudah ada sampai 1 sampai dengan 3, bisa juga kita blok semua lalu kita klik, kita tarik. Sama kawan-kawan. Seperti itu. Nah, oke kawan-kawan, mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung Excel, karena Excel itu kan biasanya digunakan untuk akuntansi ya. Nah, jadi misalkan harga apel itu 2000 seperti itu kan. Lalu jeruknya 5000. Wah, kok mahal jeruk ya. Salaknya 3000, anggurnya 5000, nanasnya itu 10000. Karena tempat saya langka kan. Nah, ini 15000 ya untuk pepaya. Seperti itu. Nah, ini kan kita sulit ini. Kalau hanya beberapa 6 baris seperti ini mungkin mudah dipahami, tapi kalau sampai ribuan data ya, kita buat data buat tuh sampai ribuan atau data apapun kan cukup sulit. Ini nggak kelihatan tuh nominalnya ini berapa. Nah, kita bisa tandai blok al semua seperti ini, atau kita tandai seperti ini nggak apa-apa. Oke, sekali ini saya akan tandai seperti ini aja, bisa juga seperti ini, sama aja kawan-kawan. Nah, ini lalu arahkan kursor ini pada masih dalam tab menu home, lalu number. Nah, di sini ada pilihan button seperti ini. Ini klik aja general, ini klik di bagian pojok segitiga. Nah, ini bisa langsung diklik accounting seperti ini, tapi bisa sama aja kan. Tapi bisa juga misalkan custom ya, misalkan more number format. Nah, biasanya saya menggunakan di dalam menu pop up ini, saya menggunakan number. Nah, ini desimal, ini jadi angka koma, angka di belakang koma seperti ini kan ya. Oke, nah ini untuk menambahkan titik ya, seperti itu. Oke, nah seperti itu kan. Nah, ini kan kita belum tahu berapa kira-kira kalau jumlah apel itu 2 dengan harga 2000, seperti itu kan. Oke, kita mulai. Sebenarnya bukan ini bukan tahap awal ya kalau sudah pakai formula, tapi tidak apa-apa. Nah, kita coba dulu ya. Nah, caranya cukup mudah. Bisa di dalam sel ini kita arahkan kursor pada sel, bisa juga diklik seperti ini atau seperti ini diarahkan ke sel. Nah, lalu di sini ada formula bar ya, kita klik juga, sama saja cara memasukkan menunya. Caranya seperti apa? Misalkan saya tunjukkan yang pertama, kita arahkan kursor pada sel. Nah, langsung ketik sama dengan ya, ini operator apa ya, operator yang sederhana, yang basic ya, operator 2. Nah, dikali kalau dalam Excel itu bukan X ya, tapi bintang, seperti itu. Lalu arahkan kursor pada harga satuan, pada sel harga satuan ini. Nah, seperti itu. Lalu enter. Nah, gitu. Ini kita rubah lagi seperti tadi ya kan. Number gunakan 1000 separator. Nah, seperti ini. Oke. Apakah kita mau masukkan rumus satu-satu formulanya? Nah, tidak kawan-kawan. Jadi dalam Excel itu cukup mudah, fleksibel ya. Gimana caranya? Kita arahkan kursor dalam sel ini. Nah, lalu kita arahkan kursor pada pojok ya, ada penandanya ini ya. Kita klik kiri, lalu tahan, tarik ke bawah dan lepas mouse-nya. Nah, seperti itu kan kawan. Jadi ini sudah sesuai kan. Kalau ini kita rubah 5, nah sini juga otomatis akan mengikuti dari volume dan dikalikan dengan harga satuan kan. Nah, ini kan sudah ketemu masing-masing harga per satu buahnya. Lalu untuk penjumlahannya sama. Nah, cara memasukkannya, nah tadi kan langsung sel, arahkan ke sel, langsung saya masukkan formula. Sekarang coba cara yang kedua. Nah, kita arahkan ke sel, lalu kita pakai formula bar. Ini sama tidak ada perbedaannya. Kita menggunakan formula sum ya. Sum itu penjumlahan kan. Seperti ini. Nah, sum buka kurung. Nah, ini number 2 di sini. Nah, ini kita arahkan. Nah, seperti ini. Jangan sampai melewati ini kan ya. Karena tidak akan terjadi error. Cukup di sini aja nggak apa-apa. Jadi, nah ini yang akan dijumlahkan sel E6, ini kan sel 6 kan. 6 sampai dengan E ya, kolom E11 seperti itu. Lalu buka tutup kurungnya, enter.
seperti itu. Oke, nah oke, saya buat ya kawan-kawan biar agak sedikit berbeda. Udah kita mark, lalu kita tandai, lalu kita border semua seperti itu kawan-kawan. Coba kita print seperti apa. Nah, kan sudah nampak tabelnya kawan-kawan ya, sudah nampak tabelnya seperti itu kawan-kawan. Cukup mudah kawan-kawan. Lalu untuk fungsi-fungsi yang lain sebenarnya masih banyak kawan-kawan, tapi nanti di episode yang akan datang lah ya, nanti akan saya jelaskan formula satu persatu. Dan ini khusus untuk pemula. Jangan lupa kawan-kawan klik subscribe, like, dan share ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami, Daniel WD. Cukup sekian ya kawan-kawan dari saya, pasti banyak kurangnya, untuk itu saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.